Kali ini aku punya informasi dari updatean konflik yang ada di Timur Tengah. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, ini mengklaim beberapa negara sudah siap memasok senjata nuklir ke Iran setelah 3 situs nuklir milik negara Islam ini diserang oleh Amerika Serikat. Ajudan utama Presiden Vladimir Putin ini menganggap Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menjerumuskan Amerika ke dalam perang baru di wilayah Timur Tengah. Medvedev ini juga menerbitkan reaksinya tersebut di Telegram dengan menyatakan secara belak-belakan bahwa Trump yang datang sebagai presiden pembawa damai kini justru berubah menjadi presiden pembawa perang baru. Tribuners, mantan Presiden Rusia tersebut juga mempertanyakan efektivitas pengeboman Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran, Natanz, Isfahan, dan juga Fordo, begitu ya, dengan mengatakan bahwa operasi tersebut sudah gagal untuk mencapai tujuan militer yang cukup substansial, Tribuners, karena infrastruktur penting dari situs nuklir Iran ini juga diketahui sudah dipindahkan oleh Teheran, begitu ya, sehingga yang diklaim ada bahan bakar untuk membuat nuklir misalnya uranium ini memang sudah tidak ada di situs-situs yang diserang oleh Amerika Serikat. Medvedev ini juga lebih lanjut menyatakan bahwa penduduk Israel kini akan hidup dalam ancaman yang terus-menerus dengan ledakan yang akan terus mengguncang beberapa bagian negara Zionis, begitu ya, karena memang Amerika Serikat yang dinilai sudah memantik sumbu peperangan antara Iran dan juga Amerika melalui proksi Israel, Tribuners. Beliau ini juga menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat justru akan memperkuat Iran secara politis, begitu ya, karena akan banyak negara-negara yang selama ini berseberangan dengan Amerika Serikat berkumpul menjadi satu dan akan membantu Teheran untuk melancarkan serangan terhadap Israel dan juga Amerika Serikat. Kita tinggalkan kabar ini dan kita masuk ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ada 2 reaksi yang senada yang disampaikan oleh negara-negara yang punya nuklir, Tribuners, dan mengecam aksi yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat. Misalnya saja pemerintah Korea Utara yang mengutuk keras serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni 2025 dini hari. Dalam pernyataan resmi yang dirilis, Pyongyang ini menilai tindakan Washington sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip kedaulatan negara dan juga Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Tribuners. Pyongyang ini juga mengatakan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai aksi provokatif dan gak bisa dibenarkan. Nah, Korea Utara juga mengaitkan ketegangan kawasan Timur Tengah soal kebijakan agresif Israel karena Amerika Serikat yang sudah menyerang Iran, Tribuners. Juru bicara yang enggan disebutkan namanya ini juga menuding Israel terus melakukan ekspansi wilayah dan tindakan militer demi memenuhi keinginan sepihaknya. Padahal hal ini, begitu ya, dinilai juga bisa menjadi ancaman di Timur Tengah. Sama halnya yang disampaikan oleh Korea Utara, satu statement kecaman juga disampaikan oleh Pakistan, Tribuners, yang juga ada di balik Iran, begitu ya. Pemerintah Pakistan ini pada hari Minggu kemarin juga mengecam keras serangan udara Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran atas perintah Presiden Donald Trump. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri negara Pakistan ini bilang kalau keputusan Trump mengebom fasilitas nuklir Iran sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan bisa memperingatkan dan juga bisa membuat potensi dampak regional yang sangat besar. Perdana Menteri Pakistan, Sharif, ini juga melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden Iran Mohammad Pezeshkian untuk menyampaikan langsung kecaman atas serangan udara tersebut, Tribuners. Bahkan dalam sebuah statement juga dikatakan bahwa memang Pakistan ini berpeluang untuk bisa mengerahkan senjata nuklirnya yang juga akan diperbantukan untuk melancarkan serangan terhadap musuh-musuh Iran, Tribuners. Statement soal ada dugaan adanya bantuan dari Pakistan terhadap Iran ini sebelumnya disampaikan oleh pejabat senior dari IRGC, begitu ya, yang mengatakan bahwa kalau Israel masih terus menyerang Iran, begitu kan, Iran akan bahkan menggunakan nuklir yang bisa dipersenjatai dari Pakistan.
Dari kabar ini kita masuk ke informasi selanjutnya. Kita kulas sedikit nih Tribuners soal Iron Dome begitu ya, atau sistem pertahanan udara yang dimiliki oleh dunia. Kalau kita tahu belakangan yang paling tenar kan Iron Dome begitu kan, yang diklaim ini juga menjadi salah satu sistem pertahanan atau kubah besi yang paling canggih, tapi ternyata Iron Dome ini ada di posisi 10 Tribuners, karena ada lebih dari 9 negara lain yang justru punya kekuatan sistem pertahanan yang lebih canggih. Iron Dome ini sendiri diketahui punya sistem pertahanan udara jarak pendek dengan jangkauan sampai 70 km yang juga dikembangkan Israel Aerospace Industries dan juga Rafael Advanced Defense System begitu ya. Yang mana sistem ini menggunakan rudal pencegat Tamir dan juga radar untuk mendeteksi serta menghancurkan roket dan ancaman udara. Nah, Iron Dome ini dinilai punya titik keberhasilan sampai 90% dalam mencegat roket, tapi nyatanya setelah adanya konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah begitu ya, ini Iron Dome rasanya sangat mudah untuk ditembus Tribuners. Bahkan berbagai rudal baik itu dari Iran yang terbaru, kemudian yang sebelumnya misalnya dari Houthi atau misalnya dari Lebanon Hizbullah begitu ya, ini memang secara akurat juga bisa melakukan serangan dan menghancurkan Iron Dome ini. Tapi setelah didalami ternyata memang Iron Dome ini bukan satu-satunya sistem pertahanan yang paling canggih Tribuners, karena misalnya di urutan lain, di urutan 9, ini ada Barak 8 yang merupakan sistem rudal permukaan ke udara yang dikembangkan oleh Israel begitu ya, yang ternyata dipakai oleh India Tribuners. Kemudian yang paling canggih kalau kita bisa lihat contohnya misalnya ada HQ-9. Ini adalah sistem pertahanan udara buatan Tiongkok yang sering dibandingkan dengan sistem S-300 Rusia. HQ-9 ini juga dinilai lebih canggih dibandingkan dengan Iron Dome dan bisa mencegat berbagai ancaman termasuk pesawat, helikopter, UAV, kemudian rudal jelajah sampai dengan rudal balistik sekaligus Tribuners. Dan yang juga sangat canggih lainnya misalnya adalah S-300VM atau dikenal sebagai Ante 2500. Ini adalah sistem pertahanan udara dan rudal anti balistik jarak jauh buatan Rusia, yang mana sistem ini juga bisa menghadapi berbagai ancaman mulai dari rudal balistik jarak menengah, kemudian rudal jelajah sampai pesawat tempur dan amunisi presisi Tribuners. Di posisi 2 teratas ini ada David Sling. Ini adalah sistem pertahanan udara dan rudal anti balistik yang dikembangkan bersama dengan Raytheon begitu ya, yang mana sistem ini Tribuners bisa menangani rudal balistik jarak menengah dan juga jarak jauh sekalipun. Dan yang paling canggih di dunia ini adalah S-400 Triumph. Ini adalah sistem pertahanan udara yang memang digadang paling kuat di dunia saat ini Tribuners. S-400 Triumph ini dikembangkan sama Almaz Central Design Bureau Rusia, yang mana sistem ini mengintegrasikan radar, sistem pelacakan rudal anti pesawat, serta pusat komando dalam satu kesatuan. Nah, S-400 ini juga bisa menghadapi berbagai jenis ancaman termasuk pesawat siluman dan rudal jelajah dengan ketinggian maksimum sampai 56 km Tribuners, bahkan juga bisa menjadi salah satu target kecepatan tinggi dan jarak jauh begitu ya, yang mana Rusia sendiri juga sudah mulai mengirimkan sistem ini ke Iran, dan India termasuk negara yang juga sudah mengintegrasikannya dalam sistem pertahanannya. Sehingga kalau misalnya nanti Rusia bisa mengembangkan sistem ini menjadi yang lebih canggih nih Tribuners, bahkan jarak akuratnya ini juga bisa mencapai kemampuan anti rudal balistik yang lebih superior lagi. Oke, kita masuk ke kabar selanjutnya Tribuners. Dari informasi ini kita masuk ke informasi selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini tidak hanya menghadapi konflik di eskalasi yang ada di Timur Tengah saja, tapi juga di Washington atau di New York ini juga mendapatkan berbagai kecaman Tribuners. Presiden Amerika Serikat sendiri diprediksi bisa dipenjara karena menyerang Iran tanpa adanya persetujuan dari Kongres. Pernyataan ini disampaikan salah satu anggota Kongres Amerika Serikat yaitu Sean Casten di platform X pribadinya pada hari Senin 23 Juni 2025.
Kasten ini bilang bahwa Donald Trump bisa didakwa karena keputusannya menyerang Iran karena Donald Trump melanggar peraturan karena melakukan serangan terhadap negara lain tanpa persetujuan dari Kongres. Menurut Kasten sendiri, perihal nuklir Iran ini sudah disepakati oleh Kongres dan pemerintah Amerika Serikat bahwa harusnya ada langkah diplomatik dan militer yang memang harus disepakati bersama, bukan perintah klaim sepihak saja, Tribuners. Kasten ini bilang keputusan tersebut sangat berbahaya untuk Amerika Serikat ke depannya, begitu ya, karena situasi ini juga bisa memicu konflik yang lebih panjang lagi, Tribuners, tidak hanya konflik yang memang saat ini sedang terjadi di wilayah Timur Tengah. Kasten ini juga tidak sepakat bahwa keputusan Trump ini bukan untuk melindungi Amerika Serikat, karena menurut Kasten, Amerika Serikat tidak dalam bahaya serangan Iran, tapi setelah kejadian ini justru menambah bahaya lagi yang dihadapi oleh Amerika Serikat, Tribuners. Sebelum adanya serangan ini, diketahui bahwa Trump ini juga diisukan, juga bisa dimakzulkan, Tribuners, karena memang melakukan aktivitas-aktivitas militer yang tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kongres, sehingga situasi ini dinilai cukup membahayakan juga bagi Amerika Serikat. Dari kabar ini kita masuk ke kabar selanjutnya. Ini sekaligus kabar terakhir dalam Tribun News Update malam hari ini, Tribuners. Ada berbagai pertanyaan mengenai rudal balistik yang belakangan juga terus tersorot karena menjadi salah satu sistem senjata strategis yang mengikuti lintasan balistik untuk mengirimkan muatan ke lokasi peluncuran ke target yang ditentukan. Misalnya saja Iran yang melancarkan serangan ke Israel, ini kan menggunakan rudal balistik ya, Tribuners ya. Tapi tahu nggak sih mana-mana saja rudal balistik yang bisa mencapai jangkauan terjauh di dunia? Mari kita bahas bareng-bareng, Tribuners. Rudal balistik ini sendiri bisa membawa bahan peledak konvensional serta amunisi kimia, biologi, atau bahkan nuklir sekalipun yang bisa diluncurkan dari pesawat, kemudian kapal laut, atau kapal selam. Berdasarkan jarak jangkauannya, rudal balistik ini tuh bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa jarak. Dan rudal balistik misalnya ada rudal balistik jarak menengah atau ada rudal balistik antar benua, Tribuners. Nah, di antaranya rudal balistik dengan jangkauan terjauh di dunia, begitu ya. Ini berdasarkan data dari Arm Control Association. Yang pertama adalah RS-28 Sarmat milik Rusia. RS-28 Sarmat atau SSX-30 Setan 2. Ini adalah rudal balistik antar benua, Tribuners, yang berbahan bakar cair yang saat ini masih dalam tahap pengembangan, yang mana jangkauannya ini bisa mencapai 10.000 sampai 18.000 kilometer. Kemudian yang kedua adalah R36 atau NATO SS-18 Satan. Ini adalah rudal balistik berbahan bakar cair berbasis silo dengan jangkauan antar benua 10.200 sampai 16.000 km yang awalnya dikembangkan oleh Uni Soviet dan sekarang menjadi fokus dari Rusia. Kemudian China juga punya, Tribuners, yaitu DF-41 atau Dongfeng 41 CSS X-20. Ini adalah rudal balistik antar benua yang bisa memiliki jangkauan operasional 12.000 hingga 15.000 km. Kemudian Korea Utara juga punya Podong 2 atau Three Stage Unha-2 SLV yang merupakan kendaraan peluncur satelit Unha-3 Korea Utara versi militer yang diperkirakan memiliki jangkauan 10.000 sampai 15.000 km. China juga punya yang lain, Tribuners, misalnya saja adalah DF-5A atau CSS-4 Mod 2 yang merupakan rudal balistik antar benua berbahan bakar cair yang memiliki jangkauan lebih dari 13.000 km. Nah, negara-negara di atas ini adalah negara-negara yang memang misalnya China, Korea Utara, atau Rusia. Ini kan dalam konflik yang terjadi di eskalasi perang antara Iran dan juga Israel yang sekarang merambah ke Amerika Serikat ini kan juga memberikan dukungan terhadap Iran ya, Tribuners ya, sehingga
kalau misalnya hal buruk terjadi, ini adalah salah satu opsi rudal-rudal terjauh di dunia yang bahkan bisa menjangkau Amerika Serikat dari Iran. Karena Iran ke Amerika ini jaraknya berkisar 11,9 ribu kilometer sekian begitu Tribunar, sehingga diprediksi kalau misalnya perang pecah, ini juga kemudian menjadi salah satu rudal terjauh yang berkemungkinan untuk bisa dipakai. Tapi ini kita juga berharap akan tidak digunakan, karena kalau misalnya digunakan nih eskalasi konfliknya juga cukup besar, karena misalnya saja rudal yang dimiliki sendiri oleh Iran, misalnya rudal yang banyak digunakan begitu kan, ini juga rudal-rudal baru juga yang jarak jangkauannya juga bisa menyasar titik-titik yang juga cukup vital di wilayah Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.